Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan membicarakan masalah kejayaan ya. Kejayaan, kemudian prestasi, kebanggaan gitu teman-teman dan sebagainya, pokoknya yang positif-positif lah gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sekarang itu sedang merasakan tidak berjaya ya, sedang merasakan tidak ada prestasi, sedang merasakan tidak ada rasa nyaman gitu teman-teman ya. Karena memang seperti itu ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, bagaimana sih agar kita itu berjaya lagi, kemudian berprestasi lagi, ada rasa nyaman lagi? Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana caranya, tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu nanti mengerti, paham, kemudian bisa melakukannya dengan mudah. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian di season kali ini, khusus di video kali ini, itu kalian alangkah baiknya kalian tontonnya itu di pagi hari teman-teman ya. Karena kalau misal kalian nonton video di season kali ini kemudian timbul rasa semangat, kalian itu harus bisa bisa melakukan tindakan-tindakan yang positif. Nah itu teman-teman, jadi saya sarankan alangkah baiknya kalian tontonnya di pagi hari. Semoga saja video ini menjadi penyemangat buat kalian untuk melakukan metode-metode pelatihan. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh metode atau butuh latihan, dan kadang ketika kita sudah tahu melakukan metodenya itu kita itu tidak ada semangat. Nah ini cocoknya gitu teman-teman ya. Semoga saja video ini sebagai wasilah buat kalian atau jalan keluar sehingga bisa menimbulkan rasa semangat lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk kejayaan, untuk prestasi, rasa mood yang tinggi gitu teman-teman, semangat yang tinggi gitu, sekarang itu sedang tidak ada gitu teman-teman. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika belum membaik atau sembuh total, itu memang tidak ada sama sekali. Nah kalian itu harus bisa menerima ya, harus bisa menerima bahwa keadaan kalian itu sekarang sedang terpuruk gitu teman-teman ya, sedang terpuruk. Iya Pak, saya ini sekarang sedang terpuruk. Rasa bahagia itu tidak ada, rasa senyum itu tidak ada. Jangankan untuk tawa-tawa besar, senyum aja agak sulit. Nah itu teman-teman, jadi nilai kebahagiaan itu sama sekali tidak ada. Nah itu teman-teman, itu juga saya rasakan ketika dulu di saat pemulihan. Nah sekarang bagaimana sih cara meningkatkan ya? Bagaimana cara meningkatkan rasa bahagia itu supaya hadir lagi gitu teman-teman ya? Percaya dirinya sudah mulai tumbuh lagi gitu teman-teman ya. Selain kalian bisa harus menerima bahwa kalian sekarang itu sedang terpuruk. Nah kalau misal kalian sudah tahu bahwa ini terpuruk, ini butuh bangkit teman-teman ya. Karena memang harus butuh bangkit. Kita berpikir wajar saja teman-teman ya. Yang namanya orang sedang terpuruk gitu teman-teman, biar kualitas hidupnya meningkat lagi, jadi kita itu harus bangkit. Jangan berdiam diri di rumah terus teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika kita mulai paham, ini kita butuh bangkit ya. Butuh bangkit, karena untuk aslam itu bukan butuh obat, bukan butuh herbal. Kita itu butuh semangat teman-teman ya. Karena ketika semangat kalian tinggi, itu yang namanya pelatihan atau misalkan metode-metode untuk keluar dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu akan hadir teman-teman, dan kita bisa melakukannya. Dan itu memang harus dilakukan teman-teman ya. Nah itu, makanya itu patokan buat kalian bahwa keadaan kalian itu sekarang itu sedang terpuruk dan kita itu butuh bangkit teman-teman ya. Dan kalau misalkan butuh bangkit itu harus dimulai dari mana teman-teman ya? Harus dimulai dari sekarang teman-teman ya. Kalau seandainya tidak bangkit dari sekarang, mau kapan kita akan berdiri gitu teman-teman ya? Berdiri moodnya ada ya. Kemudian berdiri lagi bahagianya tinggi, bahagianya ada gitu teman-teman ya. Kemudian semangat untuk melakukan apa-apa ada, hadir lagi gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi kalian itu harus bangkit dari mulai sekarang. Nah tetapi Pak, sekarang itu saya itu sedang merasakan tidak nyaman. Perlu kalian ketahui bahwa rasa nyaman kalian itu kalau seandainya medisnya sudah tidak ada ya, sensasi medisnya sudah tidak ada, berarti kalian itu sudah sembuh untuk medisnya. Nah tetapi untuk perasaan kalian belum membaik. Nah itu teman-teman, jadi yang namanya perasaan ya harus bangkit lagi teman-teman ya. Kita itu harus bangun lagi, jiwa kita itu harus bangun lagi.
Perasaan kita itu harus bangun lagi. Kita harus punya tekad yang kuat gitu teman-teman ya. Kalau seandainya tidak dimulai dari sekarang, mau sampai kapan? Ya, rasa nyaman ya, rasa tidak nyaman yang kalian rasakan itu tidak akan menyebabkan kematian, tidak akan menyebabkan pingsan, tidak akan menyebabkan penyakit yang berbahaya. Bukan teman-teman ya. Itu hanya gangguan pikiran saja teman-teman ya. Pikiran negatif yang selalu hadir di kepala kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kejadian-kejadian kalian diceritakan, jangankan untuk orang yang dewasa, untuk anak-anak kecil saja, pasti anak-anak juga mentertawakan teman-teman ya. Dek, saya itu kok takut ya untuk jalan-jalan keluar. Anak itu pasti akan tersenyum. Nah itu teman-teman ya. Nah itu salah satu contoh kecil bahwa perasaan kalian sedang terganggu. Ya, perasaan kalian itu lebih dikuasai dengan ketakutan-ketakutan karena berpikirnya tentang hal yang lain-lain. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya rasakan dulu. Jadi karena memang di sini saya menceritakan sesuai pengalaman saya. Dulu gitu saya juga ketika mulai ada jenuh gitu di rumah gitu, saya mencoba untuk bangkit teman-teman ya. Dan ketika sudah bangkit kemudian melakukan metode-metodenya, alhamdulillah teman-teman ya, saya mulai sudah bisa keluar. Jadi lingkaran tidak nyaman itu sudah mulai terpecah sedikit-sedikit. Dan akhirnya rasa nyaman itu hadir tanpa kita sadari, tanpa kita minta, ketika kita mulai bangkit dan ada semangat lagi. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan. Nah makanya bagi teman-teman, hal yang paling pertama harus kalian lakukan adalah menerima. Menerima bahwa kondisi kalian itu sekarang itu semuanya sedang serba terpuruk. Entah itu perasaannya, entah itu pemikirannya, semuanya sedang terpuruk. Yang namanya terpuruk, kita harus berpikir logika teman-teman ya. Kita itu butuh bangkit, butuh semangat. Dan rasa semangat itu hadirnya ada di diri pada kalian, bukan daripada diri saya. Pak, saya gimana nih cara melahirkan semangatnya? Itu tergantung daripada kalian. Ketika kalian mempunyai rasa ingin yang kuat, rasa ingin bangkit yang kuat, tanpa saya suruh, tanpa saya ingatkan, itu hadir daripada diri kalian. Nah itu teman-teman ya, kenapa saya ngomong seperti ini? Biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Mau sampai kapan kalian selalu merangkul tentang yang namanya rasa tidak nyaman? Nah itu teman-teman ya, dan rasa sangat tidak nyaman itu banyak sekali ya. Dari pikiran, sangat tidak nyaman sekali kalau seandainya kita berpikir tentang hal penyakit yang berbahaya, tentang penyakit ini bla 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 bisa menyebabkan bla 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 dan sebagainya yang ada dalam pikiran kalian. Rasanya kepala ini seperti mau pecah teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu kalian harus bisa menyadarinya bahwa kalian itu terganggu perasaannya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi Pak, sangat sulit sekali nih mengalihkan perasaannya. Mulailah dari sekarang. Tanamkan dalam pikiran yang pertama itu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apa yang kalian pikirkan itu tidak akan terjadi. Karena memang tidak akan terjadi, itu pikiran-pikiran negatif yang selalu hadir. Nah itu teman-teman ya. Kemudian bagaimana cepat cara mengalihkannya? Sementara saya belum bisa berdiri sekalipun gitu ya. Gimana caranya? Mindset kalian harus dimainkan teman-teman ya. Mulai sekarang, yang dulunya sering memikirkan tentang penyakit, coba alihkan pemikirannya dengan kesenangan-kesenangan. Pikirkan coba kalau seandainya kalian nanti sudah sembuh total gitu ya. Kalian bisa beraktivitas lagi, kalian bisa berkomunikasi lagi dengan orang lain, kalian bisa bersosialisasi lagi dengan orang lain. Kalian akan mudah tersenyum gitu teman-teman ya. Ketika melihat komedi sedikit saja kalian tertawa terbahak-bahak. Nah itu teman-teman ya. Karena untuk tertawa itu saat ini, jangankan untuk nonton video komedi biasa, untuk menonton komedi yang sangat besar juga, yang orang lain bisa tertawa terkencing-kencing, kalian tidak akan tertawa. Sulit sekali. Karena kita mindsetnya tidak jalan gitu teman-teman ya. Jalannya selalu ke arah negatif. Nah itu teman-teman ya. Makanya ketika kalian sekalipun tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri, cuma tiduran aja, coba biar semangatnya ada, bayangkan hal-hal yang menyenangkan. Bayangkan tentang ketika kalian sudah sembuh total nantinya bakalan gimana. Kita akan bersosialisasi lagi dengan orang lain. Kita akan bercengkrama lagi dengan saudara yang sangat jauh karena kita sudah mulai bisa pergi lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan pernah berpikir, aduh ini penyakit kenapa ya, nantinya gimana nih penyakit. Jangan seperti itu. Nah itu teman-teman ya, karena ketika kalian berpikir ke sana, perbaikan kalian atau rasa bangkit kalian justru akan semakin menurun. Nah itu teman-teman ya, ketika kalian berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang aduh ini gimana, itu justru tidak akan membangun kalian teman-teman ya. Malah kalian nanti tubuh kalian itu akan semakin waspada.
ya. Pikiran kalian juga akan semakin waspada. Ada sedikit-sedikit ya yang dirasa di dalam tubuh kita atau dalam pikiran kita menjadi cemas. Waduh, ini hadir lagi. Jangan-jangan sekarang jadi nih matinya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Padahal itu cuma permainan pikiran saja teman-teman ya. Nah itu, alihkan. Kalau seandainya pikiran itu datang, kalian harus teriak. Ini permainan pikiran. Itu teman-teman ya. Ini tidak berbahaya. Bilang saja dalam hati kalian. Nah itu teman-teman. Ini tidak akan menyebabkan apa-apa. Ini hanya permainan pikiran saja. Alihkanlah saja itu. Kemudian kalian langsung melakukan hal-hal yang menyenangkan. Ya, atau melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran itu supaya cepat-cepat pergi teman-teman ya. Nah itu, ketika kalian sudah tahu seperti itu, kemudian ada rasa semangat lagi gitu teman-teman ya, kalian lakukan saja keluar, jalan-jalan teman-teman. Karena untuk jalan-jalan itu tidak ada ruginya, karena tidak ada ruginya teman-teman ya. Untuk jalan-jalan, kalian jalan-jalan depan rumah, ke tetangga, keliling RT, keliling RW, itu tidak akan menyebabkan kematian. Tapi Pak takut nih, takut kalau seandainya nanti saya ketika jalan-jalan, kemudian tahu-taunya pingsan atau mati. Karena banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba jalan kemudian mati. Kalau seandainya kalian sudah makan, sudah minum, tidak akan terjadi. Itu hanya permainan pikiran saja. Ya, lakukan dari mulai sekarang, jangan dinanti-nanti. Ketika kalian mempunyai rencana di nanti-nanti, maka akan perbaikannya itu akan di nanti-nanti. Melangkahlah untuk sekarang, satu langkah itu lebih baik, karena dengan satu langkah itu akan menjadi lebih dekat dengan tujuan. Nah itu teman-teman ya, ketimbang kalian duduk, diam, maka apa yang kalian harapkan, apa yang kalian tujukan, itu tidak akan semakin mendekat teman-teman ya. Berbeda ketika kalian melangkah, walaupun itu cuma satu langkah, itu justru lebih baik karena akan menjadi lebih dekat dengan apa yang kita tujukan. Nah itu teman-teman ya. Dan bayangkan saja ketika melangkahnya sering, kita melakukan metodenya, semangatnya terus hadir, kita terus melakukan metodenya, ya, melakukan metode untuk pemulihan gitu teman-teman ya. Nah itu kalian akan semakin dekat dengan sembuh total. Dengan yang namanya sembuh total itu kalian akan semakin dekat. Nah itu teman-teman ya. Berbeda ketika kalian merangkul rasa malasnya. Kalian mau ngapain? Ada rasa malas. Kalian mau ngapain? Ada rasa takut. Nah itu akan lebih sulit teman-teman ya. Kalian bakalan membaik sih, bakalan membaik, tetapi durasinya akan terlalu lama. Mau sampai kapan teman-teman ya? Kita itu akan tidak menjadi produktif terus teman-teman ya. Tetapi kalian kalau misalkan semangatnya ada, nah ini saya butuh bangkit, ini memang tidak menyebabkan apa-apa, apa yang dalam pikiran itu tidak akan menyebabkan apa-apa. Ya sudah, lakukan saja. Kalau sudah makan, sudah minum, pure, sudah makan, semuanya sudah terpenuhi, ya, kalian cukup keluar, jalan-jalan saja, tidak apa-apa. Hindari untuk terlalu banyak diam diri di rumah, karena untuk terlalu lama, terlalu larut ketika kalian berdiam diri di rumah, itu tidak akan ada perbaikan teman-teman ya. Nah itu, makanya sekarang ketika kalian sudah memahami seperti itu, jangan dinanti-nanti. Apa yang kalian takutkan dalam pikiran kalian itu tidak akan terjadi. Itu hanya permainan pikiran. Nah itu yang namanya sekalian itu perasaannya sedang terganggu, pikirannya sedang terganggu. Jadi pikiran kalian itu selalu belok ke arah negatif. Pikiran kalian itu harus diluruskan lagi ya. Coba berpikir dengan logika teman-teman ya. Kenapa kalian takut mati gitu teman-teman ya? Karena sekarang ada perasaan tidak nyaman. Nah itu ujung pangkalnya sebetulnya. Nah wajar saja kalau misalnya kalian sedang tidak nyaman, karena rasa tidak nyaman itu lahirnya dari pemikiran negatif kita teman-teman ya. Berpikir tentang ketakutan, berpikir tentang ini itu, akhirnya tanpa disadari itu pikiran banyak itu menguras energi kita teman-teman ya. Dan ketika energinya terkuras, semua kebutuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak terpenuhi, ya sudah pasti ya bekerjanya juga tidak maksimal. Di situ baru lahir rasa tidak nyaman teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak berpikir tentang negatif, itu kalian itu pasti akan nyaman teman-teman. Itu cuma dalam pikiran saja. Nah itu, apalagi kalau misalnya kalian melakukan tindakan ya, stop berpikir tentang hal-hal negatif, kemudian kalian juga melakukan tindakannya, kayak macam makan dipenuhi, minumnya dipenuhi, kemudian olahraga ringan, itu semakin bagus teman-teman ya. Karena apa? Pikiran negatifnya tidak ada, berarti energinya tidak ada ya. Energinya itu tidak ada yang terkuras, energinya akan tetap hadir. Ditambah lagi kalian sering makan gitu teman-teman ya, tetap energinya terpenuhi terus.
Ditambah lagi kalian olahraga, teman-teman, jalan-jalan, ya. Nah itu imunitas kalian akan semakin tambah kuat, teman-teman ya. Berbeda ketika kita sering berdiam diri di rumah gitu ya. Kita makan sedikit, ditambah lagi berpikir tentang hal yang lain-lain. Di makanannya cuma sedikit, ya. Terserap energinya juga cuma sedikit. Kemudian terkuras dengan banyak pikiran. Ya akhirnya energi kita mana untuk kebutuhan sehari-harinya? Ya sudah pasti hadir rasa tidak nyaman. Gitu teman-teman ya. Rasa tidak nyaman itu entah di perasaan, entah di pikiran, gitu teman-teman ya. Entah itu di badan. Badan terasa pegal-pegal, nggak jelas gitu teman-teman ya. Kemudian sering merasa kebas dan sebagainya, gemeteran, lemas, kurang gairah, muka pucat gitu ya teman-teman ya. Mata sayu. Nah itu lahir daripada banyak pikiran teman-teman, karena pikiran kalian terlalu menguras energi kalian. Nah makanya dari mulai sekarang stop berpikir tentang yang aneh-aneh teman-teman ya. Takut ini, takut itu. Stop teman-teman ya. Lakukan dari mulai sekarang. Makan, minum, ketika kalian paham, oh ini butuh latihan, lakukan dari sekarang. Tidak akan apa-apa. Kalau seandainya kalian masih takut juga untuk keluar gitu teman-teman ya, mau buka pintu, mau jalan-jalan, ada ketakutan, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa yang dalam pikiran kalian itu tidak akan terjadi teman-teman ya, karena memang tidak akan terjadi gitu ya. Lebih dominan itu yang namanya kematian, apa yang dalam pikiran kalian. Kalau seandainya manusia itu tidak makan teman-teman ya, yang pertama karena takdir, yang kedua karena memang tidak ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Mengisi energinya gitu ya. Tidak makan, tidak minum, ya sudah pasti ya. Jangankan untuk mati, minimal pingsan pasti gitu ya. Nah tetapi ketika kalian sudah makan, sudah minum, apa yang kalian takutkan? Nah itu teman-teman, contoh kecil lah. Kita misalkan bawa motor, kita itu dari pom bensin ngisi motor, sudah diisi bahan bakarnya. Ketika jalan kita malah ada ketakutan, takut kehabisan bensin nih motornya, nanti mati motornya ketika kehabisan bensin. Tidak akan terjadi teman-teman, sudah terisi bahan bakarnya. Nah sama kayak kita juga. Kalian jangan terlalu berpikir nanti di luar takut pingsan, nanti di luar takut mati. Kalau seandainya energinya sudah terisi, jangan kalian takutkan. Apa yang dalam pikiran kalian itu hanya permainan pikiran dan harus dilawan teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran ini tidak akan terjadi, karena memang tidak akan terjadi teman-teman ya. Lakukan dari mulai sekarang. Sudah minum, sudah makan, keluar jalan-jalan saja, biar kali itu ada perbaikan teman-teman ya. Bayangkan saja ketika kalian nanti ada perbaikan, ada rasa nyaman. Setiap hari kalian melakukan seperti itu, besoknya nyaman lagi, besoknya melakukan lagi metodenya, jalan-jalannya, makan, minum, jalan-jalan, makan, minum, jalan-jalan, mencari kebahagiaan. Nanti kalian ada perbaikan. Dan di situ ya. Ketika ada perbaikan, di situ mulai penyembuhan kalian sedang dalam proses. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika seiringnya dengan waktu, karena kalian rajin ya, karena kalian terus fokus menjalankan 3P-nya, kemudian menjalankan metodenya, nanti kesembuhan kalian akan teraih lagi. Dan bayangkan ketika kalian sehat total, sembuh total gitu teman-teman ya, tertawa kalian lepas lagi teman-teman ya. Beraktivitasnya itu tidak terbatas lagi, mau kemana-mana jalan gitu teman-teman ya. Karena di situ sudah ada rasa cuek, rasa nyaman. Yang namanya sensasi-sensasi itu tidak hadir teman-teman ya. Nah itu makanya biasakan dari mulai sekarang, ayo keluar teman-teman ya. Jangan terlalu banyak diam di rumah. Tidak akan ada perbaikan kalau seandainya kalian selalu di rumah, selalu duduk nyaman, selalu rebahan, karena rebahan itu sangat nyaman. Tetapi mau sampai kapan kalian nyaman di rebahan itu teman-teman ya? Mau sampai kapan? Pak saya itu sekarang nyaman duduk begini. Mau sampai kapan kalian cuma duduk saja? Pak saya itu nyaman nih rebahan ini. Mau sampai kapan kalian rebahan terus? Nah itu teman-teman ya. Kalian itu adalah orang hidup teman-teman ya. Butuh pekerjaan yang menjadi produktif teman-teman ya. Hidup kalian itu harus produktif teman-teman ya. Nah sekarang sedang terpuruk, kalian harus bangkit ya. Tetapi Pak untuk produktif itu sekarang saya tidak bisa, karena memang saya ini sedang ada rasa tidak nyaman. Ya bangkit dari sekarang, perbaiki saja rasa tidak nyamannya. Ketika kalian memperbaiki rasa tidak nyamannya, nanti kalian bakalan punya rasa nyaman. Dan ketika semuanya sudah nyaman, kalian bisa bangkit lagi tentang prestasi kalian. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana.
Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan benar-benar terpuruk gitu teman-teman ya, emosinya sekarang sedang terpuruk, lagi rendah-rendahnya, sering merasa sedih gitu teman-teman ya. Kemudian moodnya juga tidak ada, rasa semangatnya itu tidak ada, melakukan ini tidak ada semangat, mau melakukan itu tidak ada semangat gitu teman-teman ya. Nah, kalian itu harus bisa menerima bahwa keadaan kalian itu sekarang sedang terpuruk dan kalian itu hanya butuh bangkit teman-teman ya. Tetapi untuk bangkit itu sangat sulit sekali gitu teman-teman ya, kalau seandainya kalian tidak membiasakan dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya lakukan bangkit dari sekarang biar kalian itu menjadi produktif lagi. Yang namanya produktif, kalian itu pasti akan bakalan bahagia teman-teman ya. Kita bakalan menghasilkan sesuatu gitu ya, sesuatu yang bermanfaat buat kita sendiri minimal, itu seperti itu. Contoh, kalau misalnya kita berbuat dari mulai sekarang, itu minimal kesehatan untuk diri sendiri itu pasti ada. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya dari mulai sekarang, ayo bangkit buat teman-teman yang sekarang masih terpuruk. Kalian jangan terus merangkul keterpurukan itu. Kalau misal kalian sedang nyaman-nyamannya duduk, gak usah nyaman di tempat duduk. Di tempat duduk itu kalian tidak akan produktif teman-teman ya. Kalau misal kalian sekarang lagi asik-asiknya rebahan, kalian gak usah rebahan, terlalu lama rebahan. Mau sampai kapan kita rebahan? Kalau seandainya kalian terus setiap hari rebahan seperti itu, hidup kalian itu tidak akan produktif teman-teman ya. Bangkit dari mulai sekarang, berdiri dari mulai sekarang. Ketika sudah minum, sudah makan, pure, jangan takut apa-apa, pure, jalan-jalan saja. Cari kesenangan-kesenangan teman-teman ya. Bahagia itu sederhana teman-teman ya. Tidak itu bahagia itu kalian nanti harus punya uang segudang. Kebahagiaan itu tidak dinilai dari nominal teman-teman ya. Sehat, ada perbaikan sedikit saja, itu merupakan hal yang sangat besar buat kita teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian ingin meraih seperti itu, lakukan metodenya mulai dari sekarang, jangan dinanti-nanti. Nah itu teman-teman ya, ketika nanti kalian sudah sehat, kalian pasti bakalan tersenyum lagi dan tertawa lepas lagi, karena memang inilah saatnya kalian bangkit untuk menata kehidupan kembali. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian yang masih tidak mempunyai semangat atau sedang terpuruk dari saat ini. Mulailah bangkit dari sekarang, karena kalau misalnya kalian tidak bangkit dari sekarang, itu mau sampai kapan? Nah itu teman-teman. Dan untuk bangkit itu bukan butuh orang lain, bukan teman-teman ya, tetapi ada dalam diri kalian masing-masing teman-teman ya. Bukan dari saya, bukan dari orang lain, bukan dari tetangga, atau bukan dari keluarga. Tidak seperti itu teman-teman ya. Tetapi rasa semangat harus bangkit itu justru harus kalian latih dari mulai sekarang. Bangkitkan diri sendiri kalian teman-teman ya. Bangun dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa menjadikan penyemangat buat kalian, agar kalian itu bisa bangkit lagi, agar keterpurukan kalian itu menjadi sedikit-sedikit terkikis. Kemudian kalian itu bakalan bangkit sedikit-sedikit, dan disitu nanti ada kebahagiaan tersendiri. Nah itu teman-teman ya. Kemudian sebelum saya akhiri, doa saya buat teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat membaik lagi, kemudian cepat kembali lagi keadaan yang dulu itu, kayak macam moodnya, semangatnya, kemudian emosinya, kemudian cita-citanya, kebahagiaan, senyumannya, semuanya tentang kalian yang dulu itu, semoga saja cepat kembali. Nah itu teman-teman ya, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, sebelum videonya saya akhiri, mohon videonya itu bagi yang teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, subscribe itu tidak memerlukan pendaftaran, tetapi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik ya. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja. Nah itu teman-teman ya. Kemudian lebih minimalnya lagi,
ya mungkin hanya sekedar menemani kalian saja lah yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Nah itu teman-teman ya. Nantikan videonya teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di next videonya. Semoga saja kalian itu menjadi lebih baik di setiap episode itu. Nah itu teman-teman ya. Nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.